Ortiz Fortuna Adiuvat ya, itu bukan mantra pelet ya. Dan apa kabar teman-teman? Kembali lagi kita bersama di channel ini. Kali ini saya akan membawakan cerita alur film dan tentunya kalian pasti tahu kenapa saya mengatakan Ortiz Fortuna Adiuvat, karena kali ini saya akan membahas film John Wick yang keempat. Dan langsung saja kita ke filmnya. Kita tahu sebelumnya di film John Wick 3 di akhir scene si Winston menembak John Wick di atas gedung. Namun nyatanya berkat tato John Wick di punggungnya yang sebuah kalimat berbahasa Rusia yaitu Fortis Fortuna Adiuvat, yang berartikan keberuntungan selalu berpihak pada yang berani. Makanya si John Wick ini selalu dapat selamat dengan bantuan dari Bowery yang juga sangat membenci High Table. Hingga kini John Wick sudah sehat dan kembali siap untuk beraksi. Kini dengan bantuan dari King Bowery, John siap berburu The Elder, salah satu dari 12 petinggi High Table yang singgah di Maroko. Di Maroko terlihat John memacu kudanya mengejar beberapa anak buah The Elder dan mereka semua dapat dengan mudah dihabisi oleh John Wick, termasuk juga sang The Elder. Namun dengan dibunuhnya The Elder ini, kini posisinya telah digantikan oleh pria rapi berkarismatik yang bernama The Marquis. Scene berganti di Hotel Continental cabang New York. Seperti biasa, di sana kita akan melihat sang resepsionis yang selalu respect dan pro terhadap John Wick dari John Wick chapter 1 hingga kini. Terlihat dia sedang menerima seorang tamu bernama Herbinger. Dialah pejabat tinggi dari High Table yang datang ke Continental untuk memberi waktu kepada Winston 1 jam agar segera dapat meninggalkan Hotel Continental. Karena dianggap Winston telah berbuat banyak sekali kesalahan hingga High Table memutuskan untuk merevitalisasinya atau dihancurkan dan dimulai dari awal kembali. Di sana Herbinger menjelaskan aturan kepada Winston apa konsekuensinya jika Continental terlalu banyak kesalahan. Selain itu, Winston juga disuruh untuk menghadap dan menemui sang The Elder yang baru. Dan akhirnya datanglah Winston kepada si Marquis bersama dengan anak buah sekaligus sahabat lamanya, yaitu Sharon. Di sana Marquis memaki serta memarahi si Winston, dan tidak hanya itu, ia juga menembak si Sharon, di mana momen tersebut menjadi momen haru bagi kita semua karena setelah ini kita tidak akan lagi dapat melihat akting dari Sharon. Setelah Hotel Continental dihancurkan, kini si Marquis mendatangkan seorang assassin untuk mencari dan menemukan di mana John Wick berada. Ialah Chain. Pria buta dengan kemampuan yang luar biasa ini, ia dipaksa untuk menemukan dan menangkap John Wick dengan dijanjikan kebebasan untuknya juga putri kecilnya. Kini scene berganti ke Continental cabang Osaka, di mana terlihat sang manajer yang juga sahabat John Wick, sama seperti si Winston. Ia bernama Shimazu Koji dan ini putrinya yang bernama Akira. Ternyata tidak sulit untuk Shane menemukan si John Wick. Ternyata kini John Wick sedang disembunyikan oleh Shimazu di Continental cabang Osaka. Ini CD pasukan elit anak buah dari Marquis. Dia bertanya kepada si Akira di mana ayahnya. Kini Shimazu yang telah diberitahu oleh anaknya jika kelompok High Table ada di hotel. Dengan segera Shimazu menyiapkan para pasukannya untuk bersiap untuk bertempur melawan pasukan elit High Table. Akira yang kini naik ke atas gedung melihat John Wick berada di sana. Nampaknya ia tidak begitu suka dengan John karena Akira menganggap bahwa John Wick hanya menjadi beban dan hanya menyusahkan keluarganya. Namun tidak lama kemudian mereka sang prajurit kelompok elit sudah mencapai atas gedung dan terjadilah perkelahian. Karena pasukan Shimazu cukup kuat dan jumlahnya yang banyak, CD juga mendatangkan tim pembersih High Table yang menggunakan pakaian tempur set lengkap dengan helmnya. Dan tidak cuma itu, CD yang kewalahan juga menyuruh Sen untuk beraksi agar dapat membantu yang kala itu dia sedang asik makan pop mie. Di sini kita akan melihat aksi Wing Chun Sein dan juga keahliannya seperti Daredevil. Dengan matanya yang buta, ia mampu menghabisi beberapa pasukan Shimazu. Akibat insiden itu, Shimazu ayah akhirnya tewas demi menyelamatkan John Wick.
Ini John Wick kembali berlari setelah lolos dari Chain dan juga pasukan High Table. Marquis dan Harbinger yang membicarakan tentang pertumpahan darah di Osaka. Ternyata Marquis mengundang seorang assassin yang berada di pertempuran Osaka waktu itu, yaitu dialah si Tracker, yang sang pelacak yang memiliki anjing. Ia ternyata direkrut oleh Marquis untuk melacak dan membantu Kane. Setelah terjadi negosiasi antara Tracker dan Marquis, akhirnya terjadi kesepakatan antara mereka berdua. Dan akhirnya Tracker bersedia untuk berpihak pada High Table. Singkat cerita, John yang mendengar berita tewasnya Sharon, ia segera bermaksud melayat ke makamnya. Yang di sana ternyata sudah ada si Winston yang berdiri di sana. Mereka berdiskusi mencari cara bagaimana John Wick dapat mengalahkan Marquis dan menyudahi status ekskomunikadonya. Winston yang lebih tua dan berpengalaman memberikan saran agar John Wick mengajak duel si Marquis. Namun dia juga memberikan saran untuk mencoba kembali bergabung di organisasi Rusia. Salah satu syarat agar tantangan berduel terhadap Marquis dapat dianggap sah jika John Wick dapat mengalahkannya. Kini scene berganti ke Berlin, di mana si John Wick akan menemui pemimpin Gipsy Rusia dengan harapan agar John dapat diterima kembali sebagai keluarga. Karena dengan begitu maka tantangan John terhadap Marquis akan dianggap sah oleh High Table. Namun tidak semudah itu. Saat John tiba di sana, ia langsung diserang dan langsung digantung, diancam akan dibunuh. Namun John tidak berhenti meminta kepada sang pemimpin Gipsy yang kini tahtanya telah diduduki oleh Katia. Namun karena John yang berkarisma dan pandai merangkai kata, akhirnya John diberikan kesempatan. Namun dengan syarat John harus mau membunuh orang yang telah membunuh ayah dari Katia. John diantarkan kepada si target yang sepertinya ia juga orang yang memiliki kuasa di dunia assassin. Dialah si Killa Harkan. Di tempat Killa Harkan, John disambut dengan santai oleh Killa Harkan seakan tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba muncul juga si Chain di sana. Dan tidak hanya Chain, muncul juga di si Tracker bersama anjingnya dan mereka berempat bermain kartu. Namun permainan tidak berlangsung lama, terjadilah baku tembak di antara mereka dan tentu saja pasukan Killa. Killa yang kabur di tengah keributan kini ia dikejar oleh si John dan tidak butuh waktu lama John dapat menghabisinya. Singkat cerita, kini Winston berada di tempat Marquis yang megah. Di sana Winston menyampaikan tantangan duel John Wick terhadap Marquis. Karena aturan dari Dewan High Table, mau tidak mau Marquis harus menerima duel resmi tersebut. Setelah John bersiap untuk pertemuan pertamanya dengan Marquis, kini mereka bertemu di sebuah gereja dan disaksikan oleh Winston, Chain, di mana aturan waktu dan tempat duel disampaikan oleh Harbinger. Namun di luar dugaan ternyata Marquis pengecut. Dia meminta agar duel itu diwakilkan kepada Chain. Dan sekali lagi dengan terpaksa Chain harus menerima perintah dari Marquis agar berduel dengan John Wick. Malam harinya sebelum duel, John dan Chain bertemu di sebuah gereja. Nampaknya mereka saling menyesali takdir mereka yang harus saling membunuh di duel esok hari. Namun mau tidak mau mereka harus bersikap profesional meskipun mereka dekat dan akrab dulunya. Marquis yang licik kini kembali berulah. Dia menaikkan harga John Wick dalam sayembara. Karena hal itu John Wick kembali dikejar-kejar oleh para assassin yang berani mengambil resiko terbunuh oleh John tentunya. Ini John yang keluar dari sarang Bowery harus kembali berjibaku melawan para assassin yang mencoba membunuhnya. Di saat John tidak memiliki waktu banyak menuju tempat yang telah disepakati untuk pelaksanaan duel senjata dengan Chain. Satu persatu John menikam, menembak perut, dada maupun kepala demi dapat sampai ke tempat duel tepat waktu. Karena telat 1 menit saja si penantang dianggap kalah dan mau tidak mau harus menerima hukuman berupa kematian.
Singkat cerita, kini hanya dengan menaiki anak tangga saja maka John sudah akan sampai di tempat yang sudah disepakati. Sedangkan stamina John nampaknya sudah melemah dan di sana pun juga semakin banyak assassin yang menantinya. Tiba-tiba datanglah Chain dan juga Tracker untuk membantu John melawan para assassin. Agar John dapat mencapai titik pertemuan dan tidak memakan waktu lama, mereka bertiga berhasil menghabisi banyak assassin hingga sampailah John di tempat pertemuan. Singkat cerita, John dan Chain kini bersiap di posisi masing-masing dan mereka sudah mengisi peluru pistol mereka. Dimulai dari 30 langkah mundur dan dengan hitungan dengan aba-aba dari Harbinger mereka mulai melepaskan tembakan yang pertama. Masing-masing dari mereka saling mengenai lengan mereka dan dilanjutkan dengan 20 langkah maju. Tentunya posisi mereka makin rapat dan makin dekat. Di sini momen menjadi semakin menegangkan. Kembali dengan aba-aba Harbinger mereka kembali melepaskan tembakan yang kedua. Dor! Tembakan Chain kini mengenai pundak kiri John, sedangkan peluru John dapat mengenai perut bagian bawah dari Chain. Kini bersiap untuk peluru yang ketiga tentunya, dan posisi mereka juga semakin dekat. Nampaknya ini akan menjadi peluru yang terakhir. Siapakah yang akan mati? Dan fire, begitu kata Harbinger, dan tergeletaklah tak berdaya si John. Peluru Chain berhasil mengenai perut John Wick. Namun tiba-tiba Marquez dengan sombongnya meminta pistol yang dipegang oleh Chain dan mengarahkan kepada John yang saat ini sudah terlihat tak berdaya. Namun tiba-tiba ternyata John sudah mengira hal ini akan terjadi. John sengaja menyimpan satu pelurunya yang terakhir untuk dapat ditujukan pada Marquez yang saat ini sedang memegang senjata Chain. Dengan begitu, John dianggap berhasil memenangkan duel melawan Marquez dengan resmi dan dianggap sah oleh Harbinger. Begitu juga Hectable tentunya. Dan status ekskomunikado pun akhirnya dicabut. Kini John yang terluka berusaha berdiri dan meminta Winston agar mengantarnya pulang. Namun melihat kondisi John, Winston menjawab ajakan John dengan mata yang berkaca-kaca. Langkah John pun terhenti dan tergeletak di anak tangga yang keenam ia pijak. Dan berakhirlah film John. Namun di akhir film kembali kita diperlihatkan King Bowery bersama Winston berdiri di depan nisan yang bertuliskan Helen Wick, dan di sampingnya juga nisan yang bertuliskan John Wick. Namun apakah benar John Wick telah tewas? Kita tidak pernah tahu. Oke, terima kasih sudah menonton, dan ikan tuna dimakan Asep. Jika kalian suka jangan lupa subscribe. Oke, saya akan kembali lagi dengan alur cerita film yang lainnya. Thank you.